Rekan-rekan sekalian, siang hari ini kita update kembali tentang penanganan yang dilakukan oleh penyidik Barreskrim Polri terhadap kasus sudah ada laporan polisi nomor 500, kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik untuk mengumpulkan alat bukti dan beberapa hari yang lalu telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan yang berikutnya yang bersangkutan pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Yahya Waloni yang menghina agama Kristen kok tidak langsung diciduk gitu ya. Yang kita harus pahami bahwa delik aduan itu adalah seseorang itu harus mengadu dulu baru polisi bisa melakukan proses. Jadi seperti penghinaan agama ini, pasal penistaan agama ini konsepnya adalah delik aduan. Jadi harus ada yang mengadu dulu. Saya hanya mohon kepada aparat keamanan, tolong orang-orang seperti ini ditindak. Ini bukan bagian dari kebebasan untuk berekspresi, bukan bagian dari demokrasi. Justru yang dilakukan oleh Yahya Waloni ini adalah merusak kebebasan berekspresi, merusak dan mencederai demokrasi. Penyidik telah melakukan penangkapan terhadap tersangka, ditangkap di tempat persembunyiannya, dan sekarang dalam proses akan dibawa ke Barreskrim untuk tindak lanjutnya, tentunya juga melalui protokol kesehatan yang harus diterapkan terhadap baik kepada penyidik maupun terhadap tersangka. Tim Barreskrim Polri menangkap Yahya Waloni di kawasan Cibubur. Berdasarkan informasi yang dihimpun detik.com pada Kamis 26 Agustus, Yahya Waloni ditangkap oleh tim Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri. Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai detail penangkapan ini. Sementara itu, Dir Cyber Barreskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri saat dimintai konfirmasi soal penangkapan Yahya Waloni membenarkan hal tersebut. Yahya Waloni sebelumnya dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme soal dugaan penistaan agama terhadap Injil. Yahya Waloni dinilai menista agama dalam ceramah yang menyebut Bible itu palsu. Di mana pelaporan ini tertuang dalam laporan polisi LP_B _0287_4_2021 Barreskrim. Yahya Waloni dilaporkan dengan dugaan kebencian atau permusuhan individu dan atau antar golongan atau sara pada Selasa. Dalam kasus ini Yahya dilaporkan bersama pemilik akun YouTube Tridatu. Dalam video ceramah itu, Yahya Waloni menyampaikan bahwa Bible tak hanya fiktif tapi juga palsu. Di dalam LP tersebut mereka disangkakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45A Jungto pasal 28 ayat 2 dan atau pasal 156A KUHP. Ustadz Yahya Waloni dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme soal dugaan penistaan agama terhadap Injil. Ya, Yahya Waloni dinilai menista agama dalam ceramah yang menyebut Bible itu palsu. Yahya Waloni juga dilaporkan dengan dugaan kebencian atau permusuhan individu dan atau antar golongan atau sara pada Selasa kemarin. Dalam kasus ini Yahya dilaporkan bersama dengan pemilik akun YouTube Tridatu. Dalam video ceramahnya itu, Yahya Waloni menyampaikan bahwa Bible tak hanya fiktif namun juga palsu. Di dalam LP tersebut mereka disangkakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45A Jungto pasal 28 ayat 2 dan atau pasal 156A KUHP. Sementara itu, Christian Haryanto selaku koordinator masyarakat cinta pluralisme menyebutkan ada sekitar 76 orang yang ikut melaporkan Yahya ke Barreskrim hari ini. Pihaknya dari komunitas masyarakat cinta pluralisme akan melaporkan Yahya Waloni dengan dugaan penistaan agama terhadap Injil dan ujaran kebencian atas nama Sara sesuai dengan bunyi pasal 156A KUHP
dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE di Bareskrim Polri. Demikian dikatakan Christian melalui keterangan tertulis. Selain itu, 76 relawan juga ikut melapor atau hadir di Bareskrim Mabes Polri sampai Selasa pagi. Terkait dengan Ustadz Yahya Walloni yang dikabarkan ditangkap polisi di kawasan Cibubur, Jawa Barat. Informasi ini sebelumnya Yahya Walloni juga pernah dilaporkan pasal ujaran kebencian di Bareskrim Polri. Yahya Walloni disebut menistakan agama Kristen karena menyebut Bible fiktif dan juga palsu. Selain itu, Yahya Walloni diancam dengan pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Seruan agar Ustadz Yahya Walloni ditangkap pun menguat setelah Muhammad Kece ditangkap. Setelah Muhammad Kece ditangkap polisi karena dituding telah menghina Nabi Muhammad SAW, Yahya Walloni juga merespon ribut-ribut soal desakan agar polisi menangkap dirinya persis yang dilakukan polisi terhadap MKC. Menurut Yahya Walloni, antara dirinya dan MKC itu terdapat perbedaan kelas atau level yang terbilang jauh. Jika Kece menyerang kepercayaan lain, maka Walloni mengaku hanya menyindir teori atau ajarannya saja. Hal ini yang disampaikan Yahya Walloni dalam sebuah video berjudul Ustadz Yahya Walloni bongkar MKC si penista agama di saluran YouTube Ustadz Lover. Dia menyadari ada pihak yang ingin memenjarakannya atas kasus ceramah yang dinilai menghina kepercayaan lain. Namun, Yahya Walloni memastikan tidak pernah melakukan hal tersebut. Ada yang bilang Yahya Walloni juga menista agama. Woi kawan, kita itu beda kelas. Kami tahu etika bermasyarakat, kami tahu etika beragama. Kami menyindir hanya sebatas teori ajarannya. Saya tak pernah tuh menyinggung atau menghina simbol-simbol yang dianggap suci oleh agama lain, ujar Yahya Walloni kala itu. Kabar mengenai Muhammad Kece yang ditangkap membuat sosoknya trending di media sosial. Dan belakangan, sosok Ustadz Yahya Walloni pun turut menghangat di kalangan publik. Namanya bahkan trending di Twitter. Terduga pelaku penistaan agama MKC akhirnya ditangkap oleh tim Bareskrim Polri. YouTuber asal Jawa Barat itu ditangkap di Banjar Untal-Untal Dalung, Kuta Utara, Bali pada Selasa malam. Kabar mengenai penangkapan tersebut membuat nama MKC pun melejit jadi trending topik di Twitter. Belakangan setelah MKC, sosok Ustadz Yahya Walloni juga turut diramaikan dan menjadi pembicaraan publik. Namanya juga trending di Twitter. Tak sedikit dari netizen yang meminta Ustadz Yahya Walloni juga ditangkap lantaran sejumlah pernyataan yang kontroversi yang membuat gaduh publik. Pak polisi, Yahya Walloni itu sudah dilaporkan, kenapa nggak ditangkap? Dia itu sangat menista kekristenan juga, kenapa dibiarkan? Kalau iya MKC itu bisa dijerat pidana, semoga ini bisa jadi pintu masuk dan contoh untuk menjerat Yahya Walloni CS ya, juga hukum itu harus adil dong. Demikian kata netizen. Sementara itu, netizen lain juga menimpali. Saya setuju, agama apapun kalau dinista itu harus diproses hukum juga. Yahya Walloni proses hukum juga. Pak polisi tangkap Yahya Walloni dan para penista agama lainnya ya. Begitulah beberapa komentar dari netizen. Sebelumnya, Ustadz Yahya Walloni juga sempat dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan dia dilaporkan oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme dengan dugaan menista kitab suci Injil. Sebab Yahya Walloni disebut pernah menyebut Injil sebagai kitab suci palsu. Resminya Yahya Walloni dilaporkan atas dugaan kebencian atau permusuhan individu dan atau antar golongan alias SARA. Yahya tak sendirian karena dia dilaporkan oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme sepaket dengan pemilik akun